Pak. Ya, akan dibuka. Baik, izin memulai Bapak dan Akang Teteh sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam kajian rutinan pada hari Senin ini, yaitu kajian Sahih Bukhari. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Bapak Elan Sumarna yang kami hormati dan Akang Teteh, hadirin kajian Sahih Bukhari yang saya hormati dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamka selaku MC yang akan memimpin kajian pada sore hari ini. Eh, Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka kajian sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah menambah keberkahan dan memberikan kelancaran pada kajian sore hari ini. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu pematerian Sahih Bukhari yang akan disampaikan oleh Bapak Elan Sumarna. Kepada Bapak Elan Sumarna kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih bisa bersua dalam kajian kita, kajian Sahih Bukhari, yang pada kesempatan ini kita masih memperbincangkan tentang bab bolehnya kita bolehkah kita tergesa-gesa ya dalam melaksanakan dalam menuju sholat ya dalam menuju sholat maksudnya ya. Nah, jadi eh, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagian itu karena ternyata bahasan tentang tergesa-gesa menuju sholat itu banyak sekali. Karena itu akan kita bahas dalam 2 sesi saja ini, insya Allah ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab la yas'a. Nah, la yas'a itu bab apa namanya, tidak boleh tergesa-gesa bila sholat
menuju sholat. Nah, ya, wal ya'tu, dan hendaklah kita datang bisakinah, bisakinah dengan sakinah, dengan tenang, wal wiqor, dan dengan tenang, sama gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan jamaah sekalian, jadi hari ini kita bisa apa eh, membahas tidak hibrid ya, tidak campur, tapi ternyata karena ada beberapa hal kita akan melaksanakannya secara online saja ya. Jamaah yang Allah muliakan, seperti biasa pada kesempatan ini kita akan bernasihat dulu ya, nasihat dulu, yaitu dengan ayat Al-Quran. Kalau kemarin kita bernasihat eh, dengan ciri-ciri orang munafik ya. Ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bahwa mereka itu eh, mengatakan kepada orang-orang bahwa kami ini sudah beriman, padahal sebenarnya tidak. Dengan maksud mereka ingin mengelabui eh, kaum muslimin dan mengelabui Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi tentu saja ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang mukmin mungkin terkelabui karena sama-sama sebagai manusia ya, tetapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ciri orang munafik itu dalam Al-Qur'an ini selalu mengelabui ya, mengelabui manusia dengan tujuan untuk menyembunyikan kemunafikannya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, apa namanya? Kenapa mereka itu senantiasa mengelabui kaum mukminin ya demi menyembunyikan niat busuknya? Itu tadi apa namanya? Mereka itu ingin menipu kepada kaum mukminin, padahal yang ditipu adalah diri mereka sendiri. Nah, tetapi tentu saja mereka tidak sadar dengan hal itu. Ya, jamaah yang Allah muliakan, ciri mereka itu kalau dalam Al-Quran disebutkan eh, selalu mereka membungkus kemunafikannya itu adalah dengan perbuatan yang menurut mereka adalah suatu kebaikan. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang gemar berbuat baik, ya, tetapi tujuan mereka hanya untuk membungkus kebaikan mereka, membungkus keburukannya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang munafik, ya. Jadi senantiasa mereka itu mengkampanyekan kebaikannya, ya. Nah, orang yang seperti itu patut kita curigai, ya, gitu ya, bahwa kebaikannya tidak lain dalam rangka menjadi benteng, menjadi perlindungan daripada keburukannya. Itulah jamaah sekalian, sehingga dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Nah, demikian. Itu nasihatnya jamaah sekalian yang kita ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat awal-awal tadi ya. Jadi kita ini harus berhati-hati. Kita ini harus berhati-hati akan kampanye-kampanye orang-orang yang mengkampanyekan dirinya sebagai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Begitu. Padahal tujuan mereka adalah untuk menyembunyikan niat busuknya. Begitu. Baik jamaah yang Allah muliakan, nasihatnya sudah ya disampaikan. Yang kedua, kita akan mengulang. Nah, kita akan mengulang bahasan yang kemarin, jamaah sekalian. Apa bahasan yang kemarin? Bahasan kemarin adalah tentang
apa namanya apa namanya sama ketidakbolehan larangan untuk tergesa-gesa, larangan untuk tergesa-gesa dalam dalam menuju sholat, begitu ya. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa. Nah, hikmah yang kemarin kita apa rumuskan bahwa ke ke apa namanya ketidakbolehan tergesa-gesa itu hikmahnya menyebabkan banyak langkah, ya. Hikmahnya menyebabkan banyak langkah yang bisa kita lakukan untuk menuju sholat, begitu ya. Nah, ada satu hadis yang bisa kita apa bisa disampaikan waktu kemarin itu, di antara hadisnya adalah kita bacakanlah, ya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, ya. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, kepada apa yang bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian wayar fa'ubihi darajat, dan bisa mengangkat derajat. Nah, kemudian para sahabat serempak menjawab, bala ya Rasulullah. Betul sekali ya Rasulullah, kami ingin sekali mengetahuinya. Kemudian kata Rasul, yang bisa menghapus dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat itu tidak lain adalah isbagul wudu alal makari. Ya, jadi menyempurnakan wudu ketika kondisinya sulit. Nah, begitu ya, menyempurnakan wudu ketika kondisinya sulit. Nah, ini sudah kita bahas bahwa wudu itu bisa ada dua ya, jamaah sekalian, ada wudhu yang sempurna namun tidak lengkap. Disebut tidak lengkap itu yang dibasuhnya adalah bagian-bagian yang wajibnya saja, begitu. Dan ada wudhu yang lengkap, tetap wudhu yang sempurna dan lengkap seperti yang sering kita lakukan, begitu ya. Nah, itu sesungguhnya membasuh wudhu itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Sepanjang tentunya, ya mas sekalian, sepanjang kita meninggalkan dosa-dosa besar, begitu. Nah, apa definisi dosa besar, ya mas sekalian? Definisi dosa besar adalah dosa-dosa yang pelakunya diancam dengan neraka, itu dosa besar, gitu ya. Nah, kemudian yang bisa menghapus dosa itu dan mengangkat derajat itu adalah wakasratul khuto ilal masjid, yaitu banyaknya langkah menuju masjid. Nah, ini yang jadi patokan kita, banyaknya langkah menuju masjid. Dan kemudian wantizor as-sholati wantizoru sholati ba'da sholat. Jadi kita berlama-lama untuk apa namanya berlama-lama untuk eh, menunggu sholat setelah sholat jamaah yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian fadali kumuribat, nah yang seperti itulah yang disebut dengan aribat. Aribat itu maksudnya kebaikan yang banyak. Nah, ini yang kita bahas jamaah sekalian minggu yang kemarin. Nah, kita masuk coba kepada bahasan hari ini, apa? Yaitu masih tentang bagian kedua ya jamaah sekalian. Eh, nah, ini bagian kedua. Nah, ya, yaitu bab layas a ila sholah. Bab layas a ila sholah wal ya'i bisakina wal wiqar. Ya, jadi ini babnya bagi jamaah sekalian yang yang ada kitabnya,
silahkan dibuka kitabnya, yaitu kitab Bukhari, ya, masih jilid pertama, bab tentang azan, babnya la yas'a ila sholat wal ya'ti bisakinah wal waqar. Nah, gitu ya. Itu bab tidak boleh tergesa-gesa menuju sholat dan hendaklah datang menuju sholat itu dalam keadaan sakinah wal waqar dan waqar. Nah, dalam keadaan tenang, pelan, ya, tidak tergesa-gesa. Jamaah sekalian, nah ini kita apa namanya, sapa-sapa dulu pada Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kemudian sahabat karib kerabat manapun Anda berada, dan tentu para mahasiswa yang Bapak cintai, ya. Nah, bagi jamaah sekalian yang membutuhkan materinya, Anda bisa eh, menghubungi, ya, menghubungi panitia yang tertera di flyer, atau jamaah sekalian bisa bergabung ke grup kajian hadis yang insya Allah sudah tadi flyer ada itunya, ada linknya untuk bisa gabung ke sana, ya. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke bahasan kita sekarang, ya, yakni bab layas ila sholah wal ya'ti bisakinah wal waqar. Kita masuk kepada uh, hadis berikutnya. Nah, dalam hadis ini waqala dan berkata. Siapa yang berkata? Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kata Rasulullah, ma'adrukum, ya, apa saja yang kalian temui, yang kalian dapati, ya, fasallu maka salatlah. Nah, ya, maksudnya apa saja. Jadi kalau kita menemukan jamaah dalam kondisi tengah sujud, ya kita sujud langsung. Fasallu maka sujudlah, ya, salatlah dalam keadaan saat kita menemuinya. Kalau kita menemukan jamaah dalam keadaan ruku, maka langsung kita ruku. Kalau kita menemukan jamaah dalam keadaan duduk, maka kita langsung bergabung ke jamaah dalam keadaan duduk. Pendek kata jamaah sekalian, wama fatakum, dan apa saja yang terluput pada kalian. Nah, ya, apa saja yang terlewat pada kalian dari gerakan sholat tadi, fa'atimu maka sempurnakanlah. Begitu ya. Nah, fa'innahu, beliau eh, mengatakan, fa'innahu Abu Qatadah. Beliau itu adalah Abu Qatadah, dan kata beliau hadis ini an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Nah, ini jamaah sekalian bagian dari judul yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya. Nah, kita masuk ke hadisnya, ya, hadisnya nomor 610 jamaah sekalian. Ya, hadisnya nomor 610. Kita bacakan dulu hadisnya jamaah sekalian. Di sini hadas fana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Imam Bukhari, jamaah sekalian, ya. Kami di sini adalah Imam Imam Bukhari, begitu. Nah, kenapa begitu, jamaah sekalian? Ya, jadi kami di sini adalah Imam Imam Bukhari. Hadatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari, siapa? Adamu, Adam.
Kemudian qala berkata, siapa itu Adam? Adam di sini maksudnya guru Imam Bukhari. Kemudian dia mengatakan juga, Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Ibnu Abi Dhi'bin, yaitu Ibnu Abi Dhi'bin. Siapa Ibnu Abi Dhi'bin? Ibu Ibnu Abi Dhi'bin itu gurunya Adam. Nah, gitu ya. Kemudian qala berkata itu Ibnu Abi Dhi'bin, kata beliau, Haddatsana telah menceritakan kepada kami yang ini tentu beda lagi, yaitu kami di sini adalah Ibnu Abi Dhi'bin. Siapa gurunya? Yaitu Az-Zuhri. Nah, ya. Kemudian Az-Zuhri mendapatkan hadis an Sa'id dari Sa'id bin Al-Musayyib dari dari Su'aib bin Al-Musayyib. Beliau an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tentu saja seorang sahabat itu mendapatkannya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi SAW. Beliau Nabi SAW dari Nabi SAW. Kemudian juga itu Abu Hurairah mendapatkan hadis juga ini dari Az-Zuhri. Az-Zuhri dari Abi Salamah, ya. Kemudian dari Abu Hurairah. Jadi jamaah sekalian, hadis ini didapatnya dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Sa'id Musayyib mendapatkan dari Abu Hurairah. Kemudian juga diriwayatkan juga Ani Juhri dari Imam Az-Juhri dari Abu Salamah. Nah, Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah mendapatkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata begini. Nah, ini hadis nabinya, ya. Jamaah sekalian, hadis nabinya yang ini. Jadi kata Rasulullah, "Idza sami'tum", apabila kalian mendengar al-iqamah, mendengar iqamah, qomat, ya, famsyu, maka berjalanlah ila sholah, kepada sholat. Namun kata Rasul, wa alaikum bisakinah, wajib kalian itu berjalan dengan tenang, wal wakor, dengan santai, begitu ya. Kemudian wala tusri'u, jangan terburu-buru, begitu, jangan terburu-buru. Fama adraktum, apa saja yang kalian temui, ketika ketemui keadaan, apa saja yang keadaan kalian temui pada waktu di jamaah, ya, fasolu, maka sholatlah dalam keadaan saat kalian mendapatinya dalam keadaan itu, ya. Wa ma fatakum, dan apa saja rakaat yang terluput, faatimu, maka sempurnakan berikutnya. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Nah, jadi ini ada terjemah bebasnya, jamaah sekalian, ya. Nah, apabila kalian mendengar suara qomat, maka berjalanlah menuju sholat, dan hendaklah kalian perlahan-lahan serta tenang, santai saja, ya. Janganlah kalian tergesa-gesa, kata Rasulullah. Apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah dalam keadaan kalian mendapatkannya. Misal, kalau kita menemukan jamaah dalam keadaan ruku, maka segera kita ruku, ya. Kemudian kalau kita mendapatkan jamaah dalam keadaan sujud, maka kita langsung sujud. Nah, apa yang luput tentu sempurnakanlah. Nah, begitu, ya. Nah, itu jamaah sekalian, hadisnya, ya. Kemudian coba kita lihat penjelasannya, jamaah sekalian, ya. Nah, dalam hadis tadi
ada kalimat sami tum iqomah. Jadi kalimat sami tum iqomah, jadi ketika kalian mendengar iqomah, komat ya, ini menunjukkan bahwa larangan terburu-buru terutama terkait dengan lafaz iqomah yang dikumandangkan ya gitu ya. Jadi hadis ini menjelaskan dengan tegas bahwa ketidakbolehan tergesa-gesa itu adalah saat iqomah ya, saat iqomah dikumandangkan begitu. Nah, kenapa? Karena orang-orang terburu-buru itu adalah untuk mengejar takbiratul ihram bersama imam. Karena di sana ada apa padilahnya ya. Sehingga orang umumnya tergesa-gesa mengejar takbiratul ihram bersama imam. Dan katanya untuk mendapatkan keutuhan sholat berjamaah sehingga mereka tergesa-gesa. Nah, jamaah sekalian, nah eh, harapan mereka tergesa-gesa untuk supaya memenuhi kesempurnaan jamaah tadi sebenarnya jamaah sekalian dibantah ya, dibantah oleh hadis berikut. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di Syria. Nah, ini ya, di sini jamaah sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu an, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW itu qala bersabda. Nah, ini kata Rasulullah ya, teman sekalian. Man tawaddoa, siapa yang berwudu, kemudian fa'uh sinal wudu, maka dia menyempurnakan wudunya, ya. Tumaroha, kemudian dia pergi, fawajadan nas, kemudian dia menemui orang-orang, qad shollu, dalam keadaan sholat. Nah, begitu ya. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid, lalu mendapati orang-orang tengah sholat, maka atahullahu, Allah akan memberikan kepadanya, di sini ya, di sini jamaah sekalian, atahullahu, Allah akan memberikan kepada dia misla ajrin man sholaha, pahala orang yang sholat ya. Apa, Allah akan memberikan semisal pahala orang yang sholat wahadorha, dan semisal orang yang hadir pada sholat tadi ya. Layan la apa nih, layan kusu, dan tidak dikurangi ya, tidak dikurangi min ujurihim syai'an, sedikit pun dari pahala orang yang sholat itu buat buat dia. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia mendapati orang-orang tengah sholat, maka Allah memberikan kepada orang tadi pahala seperti orang yang menghadiri dan melaksanakan sholat tadi tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Nah, ini jamaah sekalian ya. Nah, artinya apa dari hadis ini jamaah sekalian? Ya, dari hadis ini artinya begini, bahwa walaupun dia terlambat, ya, walaupun dia terlambat, bahkan dia tak mendapat, bahkan dengan keterlambatannya tadi dia tidak mendapatkan jamaah ekstrimnya gitu ya, maka sesungguhnya niatnya itu menyebabkan, dengan niatnya untuk berjamaah tadi menyebabkan dia mendapatkan sholat berjamaah pahalanya dengan tidak dikurangi sedikit pun. Nah, jadi jamaah sekalian, nah ini hadis yang menjadi landasan tentang tidak bolehnya kita tergesa-gesa menuju sholat.
gitu ya. Tidak bolehnya kita tergesa-gesa menuju sholat, karena walaupun terlambat, pahala berjamaah sholat itu tidak dikurangi sedikit pun. Begitu ya, jamaah sekalian. Nah, kita sapa-sapa dulu, eh, eh, apa namanya, Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung dalam kajian hadis ya. Kemudian apa namanya, eh, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu ada mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang Bapak cintai ya. Jadi eh, hari ini kita menegaskan ya melalui materi ini ya Mas sekalian, ya kita ini tidak boleh tergesa-gesa menuju sholat begitu. Nah, larangan tergesa-gesa ini dikaitkan dengan lafaz iqomah. Nah, ya, dengan lafaz iqomah. Jadi, kenapa? Karena biasanya ketika qomat tiba, orang-orang itu tergesa-gesa, yo, tergesa-gesa untuk segera bergabung ke jamaah. Padahal itu dilarang oleh Nabi SAW, makruh hukumnya tergesa-gesa tadi, ya. Nah, dalam beberapa hadis, di antaranya dalam hadis yang kita bahas di sini, ya. Jadi menurut hadis itu, ya, sekalipun kita ini tidak mendapatkan sholat berjamaah atau terlambat sholat berjamaahnya, maka sesungguhnya niat kita ini yang tetap menjadikan pahala berjamaah itu kita dapatkan, begitu, ya. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Baik, dalam judul hadis, judul bahasan tadi itu ada kata wakor. Apa bedanya dengan sakinah? Ini di sini ya. Ya sekalian ya. Bab layas ila sholat wal yati bisakinah wal wakor. Ini judulnya dalam apa? Dalam Imam Bukhari memberikan judulnya dengan layas ila sholat wal ya'ti bisakinah wal waqar. Dan hendaklah dia datang menuju sholat itu dalam keadaan sakinah, tentram, wal waqar juga tentram. Nah, apa bedanya sakinah dengan waqar? Nah, gitu ya, jamaah sekalian. Nah, bedanya, tentu saja bedanya, jamaah sekalian, kalau sakin waqar itu maksudnya tenang. Nah, ya, waqar itu maksudnya adalah tenang dalam penampilan dan senantiasa menjaga pandangan, merendahkan suara. Nah, itu yang disebut dengan wakor itu lebih terkhusus kepada penampilannya tenang, ya, kemudian pandangannya tidak liar, begitu, jadi fokus, gitu ya, dan kemudian senantiasa merendahkan suaranya. Itu wakor. Nah, adapun sakinah itu lebih ke arah gerakan. Jadi sakinah itu tenang, tenang gerakannya tenang, dan menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Begitu. Nah, itu jamaah sekalian yang menjadi judul dari bab hadis Bukhari ini ya. Ya, jadi kata kata Imam Bukhari, jadi kepergian kita menuju sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Baik tergesa-gesa dalam pengertian apa eh, wakor tadi, ya, penampilannya harus terjaga, pandangannya harus terjaga, suaranya harus terjaga, atau sakinah dalam pengertian gerakan kita, ya, gerakan kita yang kita harus yang menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Nah, itu jamaah sekalian ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini membolehkan, ya. Hadis ini membolehkan adanya orang yang terlambat dan berjamaah. Nah, begitu Haji, hadis ini membolehkan adanya orang yang terlambat dalam berjamaah. Begitu. Di hadis ini sekali lagi
boleh kita terlambat dalam berjamaah. Namun tentu dia harus menyempurnakan apa yang terlambatnya. Begitu ya, jika menemukan jamaah dalam keadaan ruku, maka dia takbir Allahu Akbar terus ruku. Kalau dia menemukan jamaah itu dalam keadaan duduk, maka dia segera takbir langsung duduk. Apapun yang dia dapatkan dari jamaah, maka segera dia bergabung apa untuk sholat berjamaah tadi. Jadi kalau dia menemukan ruku, rukulah. Kalau dia menemukan sujud, sujud, sujudlah. Nah begitu ya, jamaah sekalian. Nah, jadi pendek kata, eh, jangan kita ini tergesa-gesa hanya untuk mengejar apa tadi, eh, apalagi mengejar takbiratul ihram ya tidak boleh gitu. Jadi kita harus harus menemukan apa adanya dalam sholat, tidak boleh tergesa-gesa. Nah ini sunnah jamaah sekalian, sunnah yang saya kira jamaah sekalian jarang jarang dilakukan oleh orang-orang dan dilupakan ya. Nah, umumnya orang tergesa-gesa kalau iqomat ya. Nah, ini apa tidak boleh tergesa-gesa ya. Sebab pertama jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sang nabinya adalah bahwa orang yang sekalipun keterlambatan yang menyebabkan dia luput sholat jamaah bersama imam itu, maka sesungguhnya dia menemukan apa eh, apa pahala jamaahnya tidak gugur begitu ya. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk tergesa-gesa begitu. Bahkan orang yang tertinggal jamaah sekalipun itu masih mendapatkan pahala jamaah tadi, asal tentu saja asal niatnya betul-betul ditujukan adalah untuk berjamaah sholat. Nah begitu. Nah jamaah sekalian, dalam hadis Abu Hurairah juga ya di sini ya, terkait dengan fa'atimmu. Nah dikaitkan dengan ini. Nah dikaitkan dengan wama fatakum, apa saja yang terluput dari kalian ya, maka fa'atimu sempurnakanlah. Nah terkait dengan sempurnakanlah tadi ya mas sekalian, maka ini hadis Bukhari nomor 580 atau hadis Muslim nomor nomor 607 menjelaskan man adroka ruku, apabila siapa yang mendapatkan ruku minas sholat dari sholat, fakot adroka sholat. Nah, sungguh dia sudah mendapatkan sholat keseluruhan. Nah ini, jadi khusus melalui hadis Bukhari dan hadis Muslim tadi, ini ada ukurannya, ada ukuran dari seberapa seberapa ketertinggalan seseorang sholat tadi. Nah, apakah dia mendapatkan satu rokaat atau kehilangan satu rokaat saat dia bersama saat dia masuk ke jamaah sholat tadi, maka ukurannya adalah ruku jamaah. Jadi kalau kita menemukan ruku, berarti menemukan satu rokaat itu, gitu ya. Baik jamaah sekalian, ini bahasannya barangkali bisa dikembangkan oleh jamaah sekalian, karena ini sangat penting sekali ya. Silakan kepada Hamka ya untuk barangkali ada yang akan bertanya dari jamaah sekalian ya, eh, atau bertanyanya boleh pakai pakai chat ya, di chat yang ada nanti akan dibacakan. Baik, Hamka silahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materinya yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Akang Teteh. Hadirin jamaah kajian Sahih Bukhari yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau dengan menuliskan pertanyaannya di kolom obrolan.
Boleh Kang Ridwan Chandra Khalid. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Chandra Khalid Nasution, mahasiswa IPAI tahun 2024. Saya izin bertanya Bapak terkait yang tadi Bapak sampaikan mengenai ruku dan sholat, Pak. Barang siapa Hmm. barang siapa mendapati ruku, maka dia mendapati sholat, Bapak. Nah, namun pada beberapa kesempatan saya sedikit ragu gitu, Pak. Apakah saya mendapatkan sholatnya atau mendapatkan rokaatnya itu atau tidak nih, Pak? Yaitu saat kondisi di mana kita baru masbuk gitu, Pak. Kita baru memulai sholat dan baru ruku di saat yang bersamaan imam itu tidak, Pak. Jadi rukunya tidak berbarengan dengan imam, Pak. Gerakannya benar-benar bersamaan gitu. Kita baru turun untuk ruku, imam baru naik, Pak. Nah, apakah kita mendapati rokaatnya atau tidak, Bapak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Dari Kang Ridwan ya, Alhamdulillah nih apa pertanyaannya bagus sekali ya Mas kalian. Jadi ketika kita masbuk, kemudian eh, saat kita mau ruku, imam sudah naik tidak, gitu ya. Nah, tentu yang seperti ini kita tidak mendapatkan. Jadi ukurannya adalah tumaninahnya, ya. Jadi jadi ketika kita Allahu Akbar langsung ruku, tetapi tidak tumaninah rukunya, ya, alias ya tidak tumaninah saja itu menyebabkan kita ragu apakah kita ini termasuk dalam satu rokaat tadi atau belum. Nah, untuk mengukurnya tentu di sana ada keraguan. Keraguan itu dimunculkan karena tidak tumaninah tadi, ya. Karena itu yang paling selamat kita menyimpulkan bahwa kita belum mendapatkan eh, satu rokaat tadi, gitu ya. Jadi harus tumaninah untuk mendapatkan hukumnya, gitu ya. Jangan tergesa-gesa. Baru saja kita menempelkan, misal menempelkan tangan di lutut kita, imam sudah, nah itu belum, imam sudah tidak, itu berarti kita tidak tumaninah. Nah, sehingga menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, keraguan itulah yang menjadi alasan bahwa kita tidak mendapatkan keutuhan satu rakaat. Nah, apalagi kalau berbarengan tadi ya, berbarengan kita ruku, imam sudah naik, tidak apalagi begitu ya. Nah, baik begitu yang Ridwan dan jamaah sekalian ya. Silakan ada lagi, barangkali ada yang akan ditanyakan. Ya, Pak Ustadz. Oh, mangga, mangga, Ya. tinggi, Pak Rahman. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak Assalamualaikum Rahman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mangga, ya. wabarakatuh. Oh, Pak Ustadz, ini mah kembali ke materi minggu minggu kemarinnya oh, lagi mangga, ya, mangga. yang tentang Oh, iqomah. Iqomah itu kan satu kali di Allahu Akbar. Tapi kebanyakannya dalam memang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu satu kali. Tapi di Allahu Akbar itu rata-rata dua kali. Memang harusnya dua kali atau memang satu kali itu keharusannya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Atur nuhun, Pak Rahman. Alhamdulillah. Ya. Pak Habib. Ini jamaah setia nih, Pak Rahman ya, Bapak Ibu sekalian. Apa dari mahasiswa nih. Ada pertanyaan dari Pak Rohman, Pak Ustadz Rohman, ya Mas kalian. Jadi apakah iqomah itu bagaimana? Ya, kalau iqomah itu kan eh, pada itu ya Pak Rohman pada apa dua kalinya? Pada Allahu Akbar ya. iya betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah begitu lafaz iqomahnya. Betul, betul ya. Iya, Pak Ustaz. Jadi diulangi lagi lafaz iqomahnya, ya mas kalian. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah,
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitu. Jadi yang dua kalinya yang mana ya? Ustaz Rahman. Yang Allahu Akbarnya. Iya, gitu, gitu ya, jemaah Iya, sekalian. Dengan qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, begitu. yang salah 2 kali juga ya. Mohon ya. Nah, demikian Pak Ustaz Rahman, terima kasih. Jemaah sekalian, jadi eh, jadi kembali lagi bahwa tidak boleh tergesa-gesa itu pada waktu komat, gitu ya. Tetapi ini tidak berarti bahwa sebelum komat pun juga kita boleh tergesa-gesa, gitu. Sama saja. Jadi ketidakbolehan tergesa-gesa itu adalah saat kita mendengar azan, saat kita mendengar iqomah. Jadi kita harus berjalan dalam kondisi tenang, dalam kondisi santai, tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Karena ketergesa-gesaan itu adalah dari setan tadi. Begitu ya, jamaah sekalian. Baik, barangkali ada lagi, silakan jamaah yang Allah muliakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan dari para mahasiswa. Ini Pak Ustadz Rahman tadi sudah membuka gitu ya pertanyaannya dari Ridwan, dan juga barangkali ada yang dari yang lainnya, silakan. Mangga kepada Akang Teteh dan jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, baik. Sambil menunggu apa namanya sampai ya, sambil nunggu kita tegaskan lagi ya, kita tegaskan lagi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata melarang kita untuk tergesa-gesa. Nah ini ya, melarang kita untuk tergesa-gesa dari bergabung untuk bergabung kepada sholat. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita tergesa-gesa? Kan seluruhnya sudah Allah apa namanya, sudah Allah tetapkan bahwa mereka yang tergesa-gesa, mereka yang masbuk, maksudnya mereka yang bahkan mereka yang tidak mendapatkan jamaah sekalipun, yang tidak mendapatkan sholat berjamaah sekalipun, alias loh kedua, ya, gitu, itu sesungguhnya mendapatkan pahala berjamaah dengan tidak dikurangi sedikit pun, gitu. Jadi yang penting itu, yang jadi persoalan itu adalah tadi adalah menyempurnakan rokaat yang tertinggal. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Apabila kita mendapati ruku, berarti kita mendapatkan satu rokaat secara utuh. Namun dengan kondisi yang tumaninah, tapi ya dengan kondisi yang tumaninah tadi, ya jangan sampai kondisinya tidak tumaninah, tentu yang seperti ini tidak mendapatkan rokaat yang utuh ya, gitu. Jadi kalau kita mendapati jamaah Allahu Akbar, tiba-tiba kita ruku, nah sementara berbarengan dengan kita ruku, imam sudah tidak, nah itu tidak mendapatkan satu rakaat, begitu ya. Atau rukunya kita ini tidak tumanina, sehingga melahirkan keraguan, ya, sehingga melahirkan keraguan. Nah, yang seperti itu maka kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak mendapatkan ruku, tidak mendapatkan rakaat secara utuh, alias kita harus mengganti keseluruhan tadi, begitu ya. Nah ini ya mas sekalian. Nah kemudian jamaah yang Allah muliakan, di sini apa namanya, hadisnya jelas ya dari Imam Muslim. Ini an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, man tawadoa. Nah, kalimatnya begitu ya. Di sini jemaah sekalian, man tawadoa, siapa yang wudu, kemudian dia itu fa ahsanal wudu'a, dia menyempurnakan, memperbagus wudunya, ya, memperbagus wudunya. Jadi wudunya tidak asal-asalan, ya. Setelah wudunya dia perbagus, tumaroha, kemudian dia pergi pawajadan nas untuk menemui orang-orang yang tengah sholat berjamaah, qad sallu, ya, yang yang menemukan orang-orang yang telah sholat, ya, maka atahullahu, Allah akan memberikan kepada dia semisal ajro man sholaha, semisal orang yang sholatnya, wahadoroha, dan yang hadir pada sholat berjamaah tadi, layan kusu zalika, dengan tidak dikurangi sedikit pun min ujurihim, dari pahala mereka, syai'an, sedikit pun. Jadi jamaah sekalian, hadis ini mengetengahkan kepada kita bahwa sekalipun kita terlambat, ya, dalam sholat berjamaah, dengan dasar niat yang kuat, dengan dasar niat yang pasti bahwa kita akan sholat berjamaah, maka pahala sholat jamaah kita dapatkan. Gitu. Sekali lagi, pahala sholat jamaah kita dapatkan. Begitu. Jadi tidak ada alasan lagi jamaah sekalian untuk kita tergesa-gesa. Baik tergesa-gesa ketika mendengar iqamah, demikian juga tidak boleh tergesa-gesa ketika mendengar azan. Toh pahala sholat jamaah itu sudah kita dapatkan, yaitu yang berapa pahala? Yang 27 rakaat tadi. Asal niat yang kuat yang kita pancangkan bahwa kita akan sholat berjamaah. Begitu, ya, bukan yang lain-lain. Begitu, ya sekalian. Masih ada yang bertanya, silakan kalau ada yang bertanya. Sambil nunggu kepada mereka yang bertanya. Nah, minggu yang lalu itu jamaah sekalian, kita mengutip juga hadis tentang ini ya, hadis yang dikeluarkan oleh masih Imam Muslim, jamaah sekalian. Nah, ya, hadisnya yang mengatakan bahwa ala adulukum alama yamhullahu bihil khotoya. Kata Rasulullah, sudikah, maukah kalian aku tunjukkan kepada apa yang bisa menghapus dosa-dosa? Kemudian wayar fa'u bihi darajat, dan yang bisa menyebabkan terangkat derajatnya. Nah, kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul sekali ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kata Rasul, yang bisa menghapus segala dosa, yang bisa mengangkat derajat itu adalah isbagul wudu ala makari. Nah ini ya, jadi menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit itu maksudnya dalam keadaan mungkin, dalam keadaan wudu airnya terbatas, boleh jadi seperti itu, disempurnakan wudunya, ya, atau mungkin dalam posisi kita ya, yang termasuk kepada sulit tadi lah, ya, segala yang termasuk dalam kondisi sulit, kita berwudu, kita bisa menyempurnakannya, maka itu bisa menghapus dosa kita, ya. Dan kemudian yang kedua adalah wa kasratul khuta, banyaknya langkah menuju masjid, maka itu pun adalah menghapus dosa-dosa. Nah, jamaah yang Allah muliakan, inilah hadis yang menjadi dasar
bahwa ketika kita tidak tergesa-gesa menuju masjid, menuju sholat berjamaah, itu akan apa namanya hikmahnya dengan ketidaktergesaan itu banyak langkah yang bisa lakukan, dia sehingga bisa menghapus dosa. Dan kemudian yang terakhir yang bisa menghapus dosa-dosa itu adalah wantijorus sholat, ya, menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Nah, kata Rasul, fadzalikumur ribat, yang demikian itu kekuatan yang besar, ya, kebaikan yang kuat. Nah, demikian jamaah sekalian, bahasan kita hari ini tentang tidak boleh tergesa-gesa menuju sholat. Tentu saja dasarnya adalah niat yang baik, gitu ya. Niat yang baik itu yang menjadi dasar ribat tadi, dasar kekuatan kita tadi. Demikian jamaah sekalian, eh, bahasan kita hari ini, ya. Eh, Mohon maaf dari segala kekurangannya. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Ya, baik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Sami-sami Pak Sadat Rahman. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Pak Elan atas pematerian yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah hadir dan aktif bertanya dalam sesi tanya jawab yang tadi kita laksanakan. Selanjutnya, kita memasuki acara terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup kajian Sahih Bukhari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.